Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu Guru beserta rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pengaruh internet terhadap remaja. Sebelum saya memulai pidato, saya ingin menyampaikan batasan masalah yang akan saya sampaikan di dalam pidato hari ini, yakni diantaranya pengaruh internet terhadap remaja dilihat dari segi positif dan segi negatif. Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya dunia yang berteknologi, mewah dan praktis. Internet biasanya didapatkan dimanapun kita berada dengan memodalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Internet dapat diakses dengan mudahnya melalui HP, warung yang menjual jasa internet atau yang disebut dengan warnet. Dunia informasi tanpa batas, begitulah orang-orang menyebutnya. Saya sendiri tidak begitu yakin, tapi apa boleh dikata memang begitu keadaannya. Dengan adanya internet, akses atau jalan terhadap menyampaikan informasi-informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudah seraya mengembalikan tangan atau menyepakkan telapak tangan. Banyak ilmu pengetahuan yang begitu melimpah di sana. Informasi mengenai apapun dapat kita temukan di jagat internet itu. Dalam apa hubungannya dengan siswa? Tentu saja sangat erat hubungannya dengan siswa, karena siswa tidak lupa dengan yang namanya informasi dan ilmu pengetahuan. Internet adalah media yang paling efektif dan mudah untuk didapatkan dan diakses oleh setiap siapa saja dimanapun. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa karena adanya kebebasan ini dapat terjadi pula penyalahgunaan fasilitas internet sebagai sarana untuk kriminalitas atau asusila. Siswa yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas ini untuk mencari hal yang aneh-aneh, seperti gambar yang tidak senonoh atau video-video aneh yang bersifat asusila. Lainnya dapat mempengaruhi jiwa dan kepribadian dari siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasi terhadap proses pembelajaran di sekolah. Namun demikian, tidak semua siswa melakukan hal yang demikian. Hanya segelintir siswa yang asli saja yang mendapatkan perlakuan karena kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi dan sekitarnya. Namun pada umumnya, internet digunakan oleh setiap siswa untuk mencari atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang ia terima di sekolah. Hal tersebut memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa-siswa yang hanya duduk diam di depan meja dan mendengarkan guru-guru berbicara. Hal ini dapat menjadi sebuah motivator terhadap siswa untuk terus bekerja dan juga dapat berfungsi sebagai pengaruh generasi muda. Remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan di sekitarnya. Dia akan mengikuti hal yang paling dominatif yang berada di dekatnya. Jadi kemungkinan terjadinya perubahan yang drastis dalam masing-masing remaja akan mendorong ke arah mana remaja itu akan berjalan, ke arah positif atau negatif tergantung dari mana dimulainya. Remaja yang kesehariannya bergaul dengan internet akan lebih tanggap terhadap perubahan informasi di sekitarnya karena ia terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi tersebut sehingga dia dapat lebih daripada lainnya. Tetapi selain itu,
Remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif justru sebaliknya. Dia akan menampakkan positif karena hanya diperbudak oleh kemudahan dan kekayaan informasi dari internet tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita bisa mendengar bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan dari dan pribadi kita. Dan selaku remaja, tidak semua harus dapat menguasai teknologi yang sering berlari kencang pada era ini. Karena dengan demikian kita pun akan ikut berlari menyongsong masa depan. Atau selain pengaruh internet terhadap remaja, saya akan membahas tentang pengaruh narkoba terhadap remaja. Di Indonesia jumlah penggunaan narkoba begitu besar karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia yang memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai dampak antara lain perusahaan perilaku, gangguan kesehatan, penurunan produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tidak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program diantaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan penggunaan atau pengedar narkoba, tidak mudah berpengaruh ajakan atau rajin untuk menggunakan narkoba. Penggunaan narkoba biasanya lebih dinominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Selain juga memberikan penyusunan kepada para siswa tentang bahaya yang akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru, DP, diskusi yang diberikan para siswa dalam merencanakan untuk mengintervensi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Program lain yang cukup penting adalah program waspada narkoba dengan cara menganalisis ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar, melakukan razia dadakan. Biasanya pengedar mampu memakai di sekolah, telah paham betul program-program di sekolah untuk mencegah penggunaan atau pemakaian di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasi dengan sebaik yang mereka bisa. Sepintar apapun mereka ibarat sepandai-pandai tempat melompat, akhirnya jatuh juga. Jujur itu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai, tapi mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuat juga. Untuk itu marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memerantas penggunaan narkoba. Demikian pidato yang selain narkoba, saya akan membahas tentang pendidikan menggambar karakter. Faktor yang menghipotesis remaja dalam perencanaan huruf mereka di kala usia dewasa, di mana biasanya faktor ini disebabkan oleh lingkungan atau masyarakat dan juga arah pergaulan mereka. Oleh karena itu, kalau kita mengingatkan kehidupan kita yang terbaik untuk masa depan, yakni dengan memakai waktu remaja kita dengan mencari ilmu dan melaksanakan aktivitas yang bermanfaat untuk kita kelak. Salah satu hal yang bermanfaat dalam usia remaja yakni dengan mengikuti aktivitas pendidikan karakter, di mana pendidikan huruf ini sanggup membentuk para remaja ke dalam keahlian untuk mampu bertelur bakat yang ada pada diri kita. Sehingga kelak kalau kalian remaja akan mempunyai keahlian maupun huruf yang sanggup bermanfaat untuk kehidupan kalian. Selain itu juga pendidikan huruf sanggup melahirkan nilai-nilai yang menyatakan terhadap diri kita dan juga nilai-nilai sifat dan akal praktik yang baik. Oleh lantaran itu, mari kita songsong masa depan kita dengan menentukan memakai waktu remaja kita dengan mengikuti pendidikan yang bermanfaat sesuai harapan kita untuk masa depan. Ya, hadirin yang terhormat, demikian pidato singkat yang sanggup saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila dengan adanya pidato dan program ini kita ditunjukkan keadaan yang benar,
serta sanggup membimbing para tunas bangsa ke dalam arah yang benar. Kata yang saya ucapkan, terima kasih. Ya, oke, semoga untuk penyalahgunaan narkoba, terus pendidikan karakter, faktor pengaruh terhadap internet terhadap remaja bisa diatasi dengan benar, sehingga itu tidak membuat lebih berdampak ke dampak yang positif. Harus berdampak positif, jangan sampai berdampak negatif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sylvester Pramudia mengucapkan terima kasih.